Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kedua nikmat ini nikmat yang terbesar, disusul dengan nikmat umur dan juga nikmat kesehatan. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan barangkali saya akan menyampaikan satu tema bagaimana kita menyambut kedatangan satu tamu yang ada di dalam bulan Ramadan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-19, berarti kita akan memasuki pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saya tanya sama anak-anak, ada yang sudah puasanya tamat dari pagi sampai sore? Alhamdulillah ya, tamat ya. Yang full ya, yang tidak ada putus-putusnya ada? Alhamdulillah ya, ada juga. Baik ya, nanti setelah tarawih jangan dulu pulang, nanti ada sedikit kuis ya, nanti hadiahnya Al-Quran insyaallah. Alhamdulillah, nanti ditambah lagi. Dalam Quran surat yang pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, yang sekarang kita tahu bahwa Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Dan itu ajaibnya, ya ajaibnya, ajaib itu bahasanya lain apa? Dikatakan keunggulannya, keutamaannya, setiap orang mempunyai kesempatan untuk bisa baca Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, setiap orang bisa berkesempatan untuk menghafalkan Al-Quran. Tinggal kemauan sekarang, mau atau tidak. Nih, saya nanya sama anak-anak, yang sudah Al-Qurannya bagus bacaannya ada? Alhamdulillah, sudah ada ya, 1, 2. Ya, nanti kita tes gitu, waktu kita kuis. Nah, Al-Quran yang kita baca, itu sama seperti Al-Quran yang pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu dari pertama kali turun sampai nanti hari kiamat tidak akan pernah ada yang berubah. Itu bedanya. Al-Quran dengan aturan-aturan manusia, dengan undang-undang manusia itu bedanya seperti itu. Jadi Al-Quran itu merupakan musaddiqol lima baina yadayhi. Atau maksudnya adalah Al-Quran itu menjadi penjelas, menjadi pembetulan terhadap firman-firman Allah yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan ketiga kitab yang sudah disebutkan di atas, itu semuanya akan disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu juga merupakan mukjizat terbesar yang pernah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah ada sebelumnya diturunkan kepada
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itulah maka hebatnya kalau mukjizat itu kan pengertiannya sesuatu kejadian yang luar biasa yang hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Sementara kalau manusia biasa itu nggak memperolehnya dan nggak bisa dipelajarinya. Nah, kalau mukjizat. Tapi kalau khusus Al-Quran, yang jadikan Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk sekaligus sebagai mukjizat terbesar yang pernah Allah turunkan kepada para nabi-nabi. Nah, ini juga semuanya bisa menikmati, bisa mempelajari, bahkan itu Al-Quran itu betul-betul harus dan wajib dijadikan sebagai petunjuk, sebagai apalagi ya, pembeda antara hak dan batil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sedangkan kita yang ibadah puasanya ini, yang hampir 1 bulan ini, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya cocok. Ya. Jadi untuk menjadikan orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah ibadah sholat 5 waktunya harus ditegakkan. Wa aqimus sholah, ditegakkan. Kemudian yang kedua, wa atuz zakah, membayar zakat. Biasa di bulan Ramadan, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, ibadah saum kita, maka diberikan atau dikeluarkanlah namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu tujuannya adalah setiap individu, ya, setiap yang berpuasa, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa ataupun anak-anak, semuanya difitrahkan atau diberikan zakat fitrah atau dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau ada, kalau tidak ada, ya seadanya. Ya seadanya. Kalau di Indonesia berapa zakat fitrahnya? Dengan menggunakan beras 2,5 kilogram. Gitu. Belum ada lagi lebih ya, dari dulu aturannya ukurannya 2,5 kilogram beras ataupun makanan pokok. Jadi kalau makanan pokoknya misalnya orang Madura jagung, ya pakai jagung. Kalau makanan pokoknya misalnya orang Maluku pakai sagu, ya pakai sagu, kan gitu. Sesuaikan dengan makanan pokoknya. Nah, kalau di Indonesia rata-rata ya mungkin termasuk di Sumatera umumnya juga pakai beras. Nah, silakan. Sekarang harga beras 1 kilonya berapa? Hampir 16.000 ya. Jadi kalau dienakkan bayarnya ya antara 35 sampai 40.000 rupiah dikali 2,5 kilogram. Nah, ini adalah tujuannya untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Nah, kalau kita nanti di tilawah Qur'annya sudah bagus, ya, kemudian di dalam sedekahnya, infaknya juga sudah bagus, ditambah lagi tarawehnya juga tiap malam insya Allah hadir dengan diawali dengan sholat berjamaah Isya, dan insya Allah itu salah satunya adalah dalam rangka kita untuk menyambut kedatangan tamu Allah juga yang tidak kalahnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min al-syahr. Tanazzalul malaikati warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, intinya bahwa di situ di dalam Quran surat Al-Qadar itu yang pertama diturunkannya juga Al-Qur'an. Berarti ada beberapa pemahaman. Ada yang dikatakan nuzul Quran 17 Ramadan, ada juga yang malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah adanya di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir.
Ini juga masih kesempatan bagi kita semua, para shaimun wa shaimat, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang katanya Lailatul Qadar itu bukan katanya lagi, Allah yang mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang apabila kita menghidupkan ya di dalamnya dengan cara kita baca Al-Qur'an, dengan cara kita tarawih, dengan cara kita berzikir sepanjang malam itu, maka Allah nanti kalau berkehendak Allah turunkan kepada hambanya tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Saya pertanyaannya, apakah kita semua bisa untuk mendapatkannya itu? Insya Allah pasti bisa, karena Allah sudah berjanji di dalamnya. Barang siapa yang dari awal Ramadan pertengahannya ada sampai akhirnya juga tidak absen, insya Allah maka dia akan memperoleh malam Lailatul Qadar pasti. Cuman kita jangan menyatakan, saya tadi malam sudah mendapatkan Lailatul Qadar, berarti nggak ada lagi ya? Nggak ada ya. Nggak boleh begitu ya. Jadi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, salah satunya adalah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu ketenangan hati, ya, kejujuran, tidak sombong. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam kehidupan kedepannya itu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu aja ya. Jadi penjagaan yang Allah berikan kepada kita itu salah satu adalah fadilah dari diberikannya pahala malam Lailatul Qadar. Semuanya insya Allah kita ya, insya Allah kita akan hidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan cara tadi kita jauhkan lambung kita dari tempat tidur. Jangan terlalu banyak tidurnya kalau malam. Karena datangnya malam Lailatul Qadar itu ya malam, namanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Bukan siang, bukan naharul qadar, bukan siang al qadar, bukan. Jadi malam, ya adanya malam. Nah, sekarang godaannya apa, Bu? Ya Mas sekalian, godaannya malasnya luar biasa ya, kemudian capeknya kok mendadak luar biasa, badan lemes dan seterusnya, sehingga kita ini nggak mau berangkat ke mushola ataupun ke masjid Al-Ittihad ini. Udah perutnya kekenyangan ya toh, kemudian kakinya ya tadi capean, ya banyaklah alasan gitu ya. Nah, sehingga godaan-godaan ini terus terakumulasi, pada akhirnya kita terbengkalai untuk menghidupkan bulan Ramadan di akhirnya. Ya, kata Rasulullah SAW, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan dari awal Ramadan pertengahannya sampai pada akhir Ramadan, ya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin akan memberikan ampunan kepada hambanya tersebut dari dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah satu kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Masih ingat ya? Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama adalah ketika menjelang berbuka. Ya, ketika kita berbuka dari puasa itu kita bahagia. Yang kedua, yaitu pahalanya di bulan Ramadan setiap amal kebajikan dilipat gandakan. Dilipat gandakan dari 10 kebajikan sampai 700, bahkan sampai tadi 1000 bulan. Subhanallah. Padahal misalnya Mas ini nih, adik kecil ini ya, adik kecil ini dia baca Quran surat Al-Ikhlas pas di malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Pas di situ Lailatul Qadar turun. Waduh, luar biasa. Ya, tapi kita tidak ada yang tahu kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu turun. Yang jelas di 10 hari terakhir. Sekarang malam ke-19, berarti tinggal 2 hari lagi. Mulai tanggal 21
22, 23 sampai akhir Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua yang pertama diberikan kekuatan iman ya, dan ketakwaan kita akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan sugesti kepada kita untuk selalu mempertahankan semangat ya dalam rangka mengakhiri Ramadan ini. Bahkan kita sunnahnya itu ya, sunnahnya kita itu merasa sedih kalau akan ditinggalkan Ramadan. Harus merasa sedih karena tamu Allah yang begitu mulia akan meninggalkan kita. Demikian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.